Sebelum Nabi Muhammad lahir itu, setan-setan itu senang pergi ke langit. Abul Uzza atau Abu Lahab itu ketika Ibu Aminah mengandung, Abu Lahab itu senang sekali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ustadz ustadzah yang kita muliakan, anak-anak semuanya, santri, putra-putri Darul Ilmi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anak-anak, mari kita lanjutkan mengenal sejarah dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin Nabi sudah cerita, Nabi Muhammad sudah lahir. Sudah lahir ya? Sudah diberi nama? Sudah diberi nama? Sudah. Siapa yang memberi nama? Kakek Abdul Muthalib. Di mana? Di Ka'bah. Jadi kakek Abdul Muthalib kemudian menggendong Nabi Muhammad yang masih bayi berkeliling Ka'bah dan diberi nama Muhammad. Anak-anak, sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi cerita, sebelum Nabi Muhammad lahir itu, setan-setan itu senang pergi ke langit. Setan ada yang terbang malam hari, tembus langit, terus mencuri berita di langit. Berita di langit itu apa? Ada yang malaikat yang bagian membagi rezeki, namanya siapa? Malaikat malaikat Israfil, malaikat Jibril, Mikail. Itu malaikat Mikail punya rencana, besok saya mau pergi ke bumi, mau memberi rezeki kepada si A. Itu malaikat itu sudah berencana seperti itu. Berita itu dicuri oleh setan, kemudian disampaikan. Terus berita-berita langit itu dibawa oleh setan ke bumi, sehingga banyak sekali tukang-tukang sihir, ahli-ahli nujum, tukang ramal dan lain sebagainya itu banyak, dan sihirnya itu tepat, ramalannya tepat. Tapi malam itu anak-anak, begitu Nabi Muhammad lahir, setan-setan itu ketika terbang ke langit, tiba-tiba ada lemparan api. Dilempar itu setan. Wah, panas. Kita tidak bisa masuk menembus langit. Yang lagi, ayo tembus lagi langit. Terbang. Langsung terbakar. Terus temannya, kok aneh ya? Biasanya kita itu terbang ke langit, nembus langit gampang, ini kok susah. Ada lagi, mungkin kamu kurang latihan. Coba kamu, yang satu setan gendut jajal. Aku coba. Tiba-tiba ada benda langit turun. Apa itu? Lontong. Tolong. Terus menghantam tubuh setan itu. Hancur lebur. Akhirnya berita itu terkenal, kemudian lapor kepada bosnya setan. Siapa? Iblis. Setan-setan itu pada lapor kepada iblis. Tuan, kenapa? Malam ini aneh, Tuan. Aneh kenapa? Kita tadi itu biasanya menembus langit gampang, tapi malam ini tidak bisa. Lah kenapa? Tidak tahu, Tuan. Tiba-tiba kami itu dilempari oleh benda-benda langit. Banyak teman-teman saya yang jadi hancur.
Dan setan iblis ini mulai menyelidiki ya. Terus perintahnya iblis ini bagus gini. Semua anak buahku, kamu semuanya pergi ke seluruh dunia, ambil sampel tanah negara masing-masing. Sampel tahu enggak? Contoh, ada yang setan terbang ke Mesir, mencari tanah 1 karung, terus dibawa terbang, lapor ke iblis. Tuhan, aku sudah dapat tanah. Tanah dari mana itu? Dari Mesir. Terus dibawa. Biasa. Nah, terus datang lagi. Tuhan, aku dapat tanah 1 karung. Dari mana? Dari Yaman. Biasa. Tuhan, aku dapat tanah bagus ini. Dari mana? Dari Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Nah, jangan-jangan ini tanahnya tanah ajaib ini. Wah, iblis mulai mencium. Diambil. Bau. Biasa ini, enggak. Laporan semuanya. Akhirnya ada tanah, ada setan satu yang membawa tanah sedikit. 1 ember. Tuhan, aku dapat tanah ini. Terus diambil, sama iblis. Di bawah itu langsung kaget iblis. Apa ini? Diambil lagi. Apa ini? Terus diambil yang lain. Apa ini? Kaget. Kaget tau kamu. Iblis terus berkata keras, siapa tadi yang bawa tanah ini? Saya, Tuhan. Kamu siapa? Saya setan. Maksudnya setan itu bukan. Kamu dapat tanah ini dari mana? Jujur. Aku dapat tanah ini dari Mekah. Dapat dari Mekah, betul? Betul, Tuhan. Diambil lagi. Enggak jadi, nanti kaget lagi. Enggak. Terus iblis ini mengumumkan, anak buahku semuanya, saya umumkan, saya bisa mencium bau tanah yang di sana ada seorang nabi dan rasul. Hari ini sudah lahir seorang nabi terakhir. Pasti namanya nanti Muhammad. Lu Tuhan kok tahu? Iya, saya sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa sudah bisa mencium bau tanah yang di situ ada nabinya. Pasti nabi ini keluar dari kota Makkah. Maka sejak itu iblis kemudian memberi instruksi kepada anak buahnya, mulai malam ini kamu harus bekerja kuat, bekerja keras, terus goda manusia supaya dia sering berbuat maksiat. Maka sejak kelahiran Nabi Muhammad itu setan-setan itu tidak bisa menembus langit, tapi setan-setan itu bekerja menggoda manusia di alam bumi ini semakin keras. Itu karena kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, sekarang Abi tanya, kamu kenal yang namanya Abu Lahab? Kenal Abu Lahab? Kalau kenal RT berapa gitu. Tahu Abu Lahab? Di mana taunya? Di Al-Quran ada ya. Namanya surat Al-Lahab. Hafal semuanya ya. Coba dibaca dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Ma aghna
sayasla naron dzatalahabi wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul. Satu-satunya manusia yang dicantumkan dalam Al-Quran sebagai orang yang celaka, orang yang akan masuk neraka itu namanya Abu Lahab. Padahal Abu Lahab, tahu kalian, Abu Lahab ini paman dari Nabi Muhammad. Abu Lahab itu nama aslinya Abul Uzza. Siapa? Abul Uzza. Kenapa disebut Abul Uzza? Karena Abu Lahab itu ganteng, wajahnya itu merah, saking gantengnya. Nah, Abul Uzza atau Abu Lahab itu ketika Ibu Aminah mengandung, Abu Lahab itu senang sekali dengan akan memperoleh keponakan baru, itu senang sekali. Sampai Abu Lahab ini punya budak. Budak itu tidak seperti pembantu. Budak itu bisa dijual. Budak itu bisa disuruh sesuka hati majikannya. Namanya Suwaibah Aslamiyah. Siapa? Suwaibah. Itu Abu Lahab bilang kepada Suwaibah, "Bah, ya tuan, kamu sering-sering ke rumahnya Aminah ya, pas Ibu Aminah masih hamil. Tolong Aminah itu dijaga kandungannya. Kalau butuh apa-apa tolong dibelikan. Kalau butuh susu kedelai langsung ke barat. Kalau butuh apa ayam ke sana sebelahnya gitu." Nah, itu Suwaibah itu sudah disuruh. "Ya tuan, siap." Terus satu lagi, nanti kalau Aminah adikku itu melahirkan, kamu segera beritahu aku. "Ya tuan." Nah, malam itu kan Ibu Aminah sudah melahirkan tuh kemarin. Suwaibah itu langsung buru-buru melihat, anaknya cowok, pasti tuanku seneng ini, tuan Abu Lahab pasti suka ini. Langsung lari cepat. Suwaibah itu lari merebas. Orang nabrak tiang, enggak. Terus dok, tuan. Abu Lahab itu masih di kamar. Dok, tuan. Ada apa? Ibu Aminah sudah melahirkan. Sudah. Anaknya laki apa perempuan? Laki-laki tuan. Wah, seneng. Yes, anaknya laki-laki. Aku udah punya keponakan laki-laki. Saking senengnya Abu Lahab, langsung Suwaibah dipanggil. "Suwaibah, kesini. Hari ini aku gembira sekali. Hari ini aku senang sekali. Mulai sekarang kamu bebas. Bebas." Suwaibah dibebaskan karena Abu Lahab senang dengan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suwaibah begitu dibebaskan, wah senangnya melebihi Abu Lahab. Langsung sujud syukur. Cara sekarang, alhamdulillah aku bebas, karena budak itu tersiksa, budak itu rekoso. Suwaibah senang, bebas aku bebas gitu. Senang sekali. Senang, wah langsung Suwaibah ini keluar, langsung bilang kepada tangga-tangga, aku bebas. Wah senang. Terus Abu Lahab buru-buru cepet-cepet datang menuju ke rumah Aminah. Di sana Nabi Muhammad sudah lahir, sudah digendong oleh ibunya. Nabi Muhammad sudah digendong oleh ibunya, ada kakek Abdul Muthalib. Abu Lahab senang, wah bayi Muhammad kecil diciumi, digendong, senang loh, suka sekali Abu Lahab. Nah, kelak anak-anak, Abu Lahab ini ternyata jadi musuhnya Nabi Muhammad. Abu Lahab ini tidak mau mengakui Nabi Muhammad itu sebagai nabi sampai Abu Lahab ini meninggal dunia. Sampai Abu Lahab ini mati.
Kalau matinya dalam keadaan kafir, bahkan matinya menentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang yang menentang Nabi Muhammad itu masuk surga apa masuk neraka? Kalau orang yang Nabi Muhammad Rasul tapi dihina-hina, itu orang baik atau orang jelek? Jelek. Masuk surga apa neraka? Masuk neraka. Abu Lahab pun sama, begitu mati. Ini hadis ini banyak ahli hadis yang meriwayatkan. Dengarkan. Pamannya Nabi Muhammad, Ibnu Abbas namanya, itu bermimpi setelah Abu Lahab meninggal dunia atau dikubur. Pamannya ini bermimpi ketemu dengan Abu Lahab di kuburan, terus bertanya, ini kan saudaranya ini, Hab Lahab, tidak dalam mimpinya itu Abu Lahab di kuburan. Ya saudaraku, ada apa? Piye kabare ini kuburan? Bagaimana kabarnya? Enak apa ndak? Waduh, gawat aku. Ini kuburanku semakin lama semakin menyempit. Panas luar biasa. Aku dapat kabar sebentar lagi malaikat akan datang kepadaku untuk menyiksa aku. Dan ini sudah dilakukan berkali-kali. Jadi Abu Lahab itu di kuburan disiksa, dipanasi, digebuk sama malaikat. Terus Abu Lahab bercerita, aku di kuburan itu baru beberapa bulan tapi terus disiksa oleh malaikat. Untung ada satu hari. Apa itu? Setiap hari Senin, ini cerita Abu Lahab, setiap hari Senin siksa itu hilang. Bahkan saya mendapatkan minuman setiap hari Senin. Lah kenapa? Saya ingat dulu Muhammad pas lahir itu hari Senin. Saya bergembira dengan lahirnya Muhammad. Maka saya di alam kubur ketika hari Senin malaikat libur. Malaikat yang menyiksa saya libur. Saya mendapatkan bonus. Bonus apa? Hari ini saya diberi jus. Kemarin susu kedelai. Berarti setiap hari Senin itu Abu Lahab mendapatkan keringanan, tidak disiksa di alam kubur. Kenapa? Karena senang, bahagia, gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita kembali ke Suwaibah. Suwaibah tadi siapa? Budak yang dibebaskan oleh Abu Lahab. Nabi Muhammad kecil itu pas masih bayi itu setelah disusui oleh ibunya, Ibu Aminah, kemudian pernah disusui oleh Suwaibah itu, Ibu Suwaibah. Ada yang mengatakan sampai 1 minggu itu Nabi Muhammad menyusu kepada Ibu Suwaibah itu. Nabi Muhammad itu punya ibu yang tidak ibu kandungnya, yaitu ibu-ibu susuan yang menyusui Nabi Muhammad pas masih kecil. Yang pertama itu adalah ibunya sendiri. Yang kedua Ibu Suwaibah tadi. Ada lagi ibu yang menyusui Nabi Muhammad dengan cerita yang sangat menarik. Siapakah ibu itu? Besok kita lanjutkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.